Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian peserta Philip Morning Market Call. Terima kasih sudah hadir kembali hari ini untuk Philip Webinar hari ini hari Senin tanggal 31 Mei 2021. Dan seperti biasa sebelum kita mulai mohon konfirmasinya Bapak Ibu apakah suara dan layarnya sudah terdengar dan terlihat dengan jelas. Baik, sudah jelas. Terima kasih atas konfirmasinya. Pak Hendra, Pak Robert, Pak Tommy juga. Mari kita mulai saja dan kita lihat apa yang terjadi selama weekend atau Jumat terakhir di indeks global dan juga di komoditas. Bahwasanya kebanyakan indeks global ditutup menghijau pada penutupan hari Jumat lalu. Terlihat daripada Wall Street ada kenaikan sedikit dan Dow Jones dia meningkat 0,19% kurang lebih. S&P dan Nasdaq hampir 0,1% kurang lebih. Kemudian daripada Eropa juga demikian dan Asia ya. Khususnya Nikkei yang kenaikannya di atas 2%. Kemudian dari pasar komoditas minyak mentah sedikit menurun. Terlihat WTI menurun 0,8% dan Brent menurun 0,7%. Tapi kebanyakan komoditas lain cukup menghijau lumayan ya. Dan batu bara peningkatannya juga cukup besar, hampir 3%, bertengger di atas 108 dolar per metric ton. Demikian juga CPO ya, kenaikannya 2,4%. Dan satu lagi ada timah ya, kenaikannya di hampir 3%. Baiklah, untuk hari ini kita prediksikan ISG akan bergerak melemah secara terbatas dan supportnya di 5800, resistance 5916. Market driversnya antara lain Wall Street yang memang terlihat di layar sebelumnya, Dow Jones dan S&P mencatatkan kenaikan secara mingguan pertama kali sejak 3 minggu terakhir. Karena investor juga mengabaikan kenaikan laju inflasi yang tinggi dan di atas ekspektasi, sebagaimana diukur oleh indeks PCE atau Price Consumption Expenditure. Bahwasanya ini mungkin memberi indikasi bahwa investor menerima pandangan The Fed yang memang telah mengatakan sebelum-sebelumnya juga bahwa inflasinya bersifat transitory atau bersifat sementara. Terus pada bulan Mei kurang lebih S&P 500 udah naik 0,55%, Dow Jones naik 1,94%, Nasdaq tapi turun ya, turun 1,53%. Karena pada hari Senin juga di Bursa Amerika akan tutup untuk liburan Memorial Day. Kemudian daripada PCE atau Personal Consumption Expenditure untuk bulan April, ini merupakan indikator inflasi yang juga diikuti oleh The Fed ya. Bahwasanya core PCE atau inflasi inti naik 0,7% month on month, didukung oleh kuatnya permintaan atas barang dan jasa ya. Kemudian juga ini merupakan kenaikan tertinggi sejak Oktober 2001, menyusul kenaikan 0,4% pada month on month pada bulan sebelumnya, pada bulan Maret. Secara year on year, core PCE ini naik 3,1%, yang mana merupakan peningkatan terbesar sejak Juli 92 ya, cukup lama juga. Setelah sebelumnya, pada bulan sebelumnya maksudnya naik 1,9% ya, atau pada bulan Maret. Kemudian personal income
atau pendapatan pribadi kontraksi 13,1% month on month. Secara year on year-nya naik 0,5% setelah pada bulan sebelumnya peningkatannya sempat menyentuh rekor ya, yaitu 20,9% kenaikannya. Kemudian seperti terlihat di layar slide sebelumnya, sektor komoditas walaupun minyak mentah ditutup menurun sedikit pada hari Jumat, tapi pada mingguan itu kenaikannya mencatatkan lebih dari 5%, didukung oleh Brent yang mencapai level tertingginya dalam 2 tahun terakhir. Antara lain sentimennya ialah data ekonomi Amerika Serikat yang terlihat kuat gitu ya, dan ekspektasi bahwa ada recovery dari permintaan global ini mengalahkan kekhawatiran daripada supply yang mana Iran akan membanjiri pasokan jika sanksi ekonominya dihapus ya. Kemudian dari emas juga kembali naik, udah di atas 1.900 USD per troy ounce, seperti terlihat di slide sebelumnya juga pada hari Jumat lalu, sehingga mendorong kenaikan selama bulan Mei itu cukup tinggi, 8% selama bulan Mei ini untuk emas. Oke, untuk foreign flow 28 Mei kemarin net buy asing pasar reguler terjadi, dicatatkan 343 miliar rupiah. Total flow-nya secara year to date cukup meningkat lagi, dan sekarang year to date maksudnya net buy terhitung 2,6 triliun rupiah. Oke, market news pertama ada Telkom. Telkom akan membagikan dividen 16,6 triliun atau 80% daripada labanya di tahun 2020. Kemudian Wika atau Wijaya Karya yang mana pendapatannya pada kuartal 1 2021 ini menurun 6,5% dan menjadi 3,92 triliun. Yang ketiga ada LTLS atau PT Lautan Luas, bahwa ia akan membagikan dividen tunai sebesar 22,9 miliar rupiah atau setara 30% daripada laba bersihnya di tahun 2020. Untuk technical recommendation pertama ada INTP. INTP merekomendasikan trade buy 11.800. Peningkatan pada hari Jumat juga cukup encouraging, sehingga boleh trade buy 11.800, TP1-nya 12.325. Target price kedua 12.550 dan stop loss-nya di 11.450. Lalu yang kedua ada SIMP trade buy 520. Target price pertama 550. Target price kedua 560 dan stop loss di 500. Yang ketiga ada Java. Java spec buy 2000. Target price pertama 2110, target price kedua 2180. Lalu stop loss 1955. Demikianlah kurang lebih pembahasan webinar materi webinar untuk pagi ini. Saat lagi kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang punya pertanyaan dapat menuliskannya di question box yang tersedia. Terima kasih.
Baiklah, sudah banyak pertanyaan masuk, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama Pak Hendra menanyakan main Pewon Kalbe. Untuk main terlihat pergerakan masih saja uh, bergerak di atas MA5 memang, akan tetapi MA20-nya sudah di bawah, bergerak sudah di bawah MA20. Memang masih tipis-tipis saja, tapi ya MA20 mungkin bisa jadi pegangan dulu 885 kurang lebih hingga 920. Ini 920 akan jadi resistance yang jadi cukup jadi resistance kuat. Terlihat beberapa kali juga belum mampu terus ditembus 885 hingga 920. Supportnya itu di 850 sih. Beberapa kali diuji juga belum mampu ditembus dan menjadi support kuat juga. Kira-kira pergerakan masih dalam rentang sideways-nya juga, karena ya MACD juga mensinyalkan demikian, dan juga volume ya yang di bawah rata-rata ya, tipis saja. Kemudian Pewon gimana? Pewonnya kurang lebih dekat-dekat support sih. Yaitu sekitaran 490-an, 492. Memang kelihatannya Pewon masih akan menguji supportnya tersebut dan mendekati EMA 200 di 485. Tapi kalau kita lihat pergerakan beberapa hari kemarin cukup kuat sih, yaitu 496, kemudian hingga 496 sih, 496 jadi support yang kuat. Tapi waspada saja jika breakdown daripada level tersebut 484 akan jadi support selanjutnya. Kapan ada rebound di Pewon agak sulit juga untuk diprediksi, tapi paling nggak resistance 500 dulu, kemudian 515. Dan jika breakout pada 515 barulah ya ada potensi pembalikan arah. Kalau Kalbe bagaimana? Kalbe pergerakan masih di sini-sini aja. Dan cenderung di dekat-dekat supportnya. 1410, 1415. Pergerakan sejak akhir April cenderung bergerak downtrend dalam jangka pendek ya. Terus membentuk low yang lebih rendah, demikian juga high yang lebih rendah. Tapi akhir-akhir ini sudah agak mulai lebih baik gitu ya. Terlihat sideways dan juga tidak membentuk paling enggak low yang lebih rendah atau high yang lebih rendah banget gitu ya. Kalau kita ngelihat supportnya itu 1410, 1415 masih harusnya masih intact, dan harusnya kalau jadi support kuat bisa saja potensi rebound masih ada. Paling jauh MA 200 di sekitar 1530. Tapi sebelum ke sana mungkin beberapa yang harus dilalui, yaitu
yang 1475 dulu, 1500 baru hingga 1530 ya. Kemudian Pak Robert nanyain jasa jasa marga, Antam dan Telkom. Jasa marga terlihat sudah mulai terbatas penurunannya ya. Memang sih pengen spek buy boleh aja, walaupun peluang penurunan sih masih ada sebetulnya. Kalau kita melihat perlahan-lahan memang mencoba untuk recover gitu, sehingga sifatnya lebih pada spek buy dulu 3940 hingga 4000 mungkin ya, level-level resistance-nya di jasa marga yang perlu diuji. Jika breakout terus di atas 4000, kemungkinan untuk berbalik arah sangat besar. Setelah 4000, resistance berikutnya 4150. Antam Manika Tambang masih menarik, tadi didukung oleh harga-harga metal, harga komoditas metal yang cukup kenaikannya masih terus bertambah, dan beberapa juga mencatatkan kenaikan yang tinggi ya. Kalau kemarin memang ketika ada gap up membentuk bentuk gap lah ya yang terjadi, sehingga potensi ditutup kembali nih 2400-an. Tapi overall pergerakannya masih positif sih. Di atas MA20 ini bisa diexpect paling nggak ke 2600 ke 2700 lagi masih ada potensi. TLKM-nya gimana? TLKM pergerakannya memang cukup lumayan dalam seminggu kemarin, utamanya pergerakan pada 20 Mei ya, ketika naik hampir 5%. Tapi overall seminggu kemarin juga lumayan, walaupun ditutup menurun pada hari Jumatnya, minus 3%. Tapi ini boleh sih jadi entry point yang menarik, karena paling enggak uh, uh, koreksi atau level-level di bawah MA5 kadang kemarin-kemarin sulit terjadi, sehingga buy on weakness di sekitar harusnya di bawah 3200, di bawah 3300, 3250 seperti itu, seperti closing pada atau low pada hari Jumat lalu, jadi entry point yang menarik. Level resistance masih jangka pendek ya, paling enggak 3380, 33 hingga 3480 kurang lebih ya. Tapi kebanyakan target price konsensus kalau melihat target price fundamental semua di atas 4000 sih untuk 12 bulan ke depan. Itu untuk TLKM. Kalau Pak Hengkir menanyakan Cepin INDF ya. Cepin Jumat closing 6700, apakah akan naik dulu atau koreksi kembali? INDF turun berharap membentuk lower low, apakah downtrend seperti Unilever? Cepin kecenderungan pergerakannya cenderung berusaha rebound sih kalau kami lihat.
Setelah kemarin hitungannya plus ya, masih 2,3%, tapi terlihat harga close di bawah harga open ya. Tapi ke depan memang sih kelihatannya berusaha rebound. Lihat juga MACD mendukung dan trajektorinya mencoba untuk demikian ya, bentuk high yang lebih tinggi dan low yang lebih tinggi juga. Bisa saja nggak dulu terjadi hari ini ya seperti pembukaan kali ini, tapi ya ke depan sih harusnya trennya demikian sih Pak. 6800 hingga 6925 merupakan resistance berikutnya sih yang akan diuji untuk Cepin. Kalau INDF bagaimana? INDF masih terus membentuk lower low. Ya sih, memang berharap sih tidak seperti Unilever. Karena growth daripada INDF sebenarnya sih dicatatkan sangat baik ya di 2020. Demikian juga harapannya di uh, kuartal 1 ini ya. Kalau tidak salah sih belum keluar ya, kuartal 1 2021. Tapi kalau kita lihat support secara historikal yang terjadi pada Februari atau Maret lalu, itu ada support sekitaran 6.050. Mungkin level itu sih yang bisa kita jadikan pegangan terlebih dahulu untuk support di INDF, karena ketika masih terus bentuk low yang lebih rendah, lower low, kita juga masih belum tahu ya hingga hingga bottomnya hingga level berapa gitu. Jadi kita bisa jadikan panduan level support sebelumnya. Demikian Pak Angkir, semoga menjawab. Kemudian Pak Azan bertanya CTRA poinnya, izin bertanya saham PCTRA poinnya di berapa ya? Poin maksudnya supportnya atau resistance-nya ya. CTRA-nya sekarang-sekarang sih dekat-dekat supportnya. Dan kecenderungan memang masih tertahan di sekitar 1060-an ini ya. Tapi memang waspada saja karena potensi untuk breakdown daripada level sini masih ada. Dan cukup fragile juga. Meski demikian memang CTRA secara konsensus masih direkomendasikan. Kalau konsensus kurang lebih di atas 1300 level resistance-nya, tapi itu untuk 12 bulan ke depan juga sih. Kalau dalam jangka pendek kami lihat masih ada tekanan yang diwaspadai untuk CTRA. Level next support 1035, breakdown daripada 1035, mungkin kita berbicara level 1000 dulu di support psikologis. Pak Darius, Adi bagaimana level buy dan supportnya? Kecenderungan Adikarya cukup volatile dan juga kebanyakan saham konstruksi lah ya. Sekarang sudah berada di bawah EMA 200. Volume cenderung juga tidak terlalu konsisten ya. Melihat tren ini agak sulit juga sih menemukan supportnya, tapi kalau kita lihat yang terbentuk belum lama ini ya 940 kurang lebih ya. 940, 945. Paling nggak resistance-nya itu level MA 200 dulu sih, 1050.
Sebelum ke sana 1025 dulu, baru 1050. Level entry ya memang sih nggak jauh-jauh sih dari level sekarang. Tapi ketika malah malah menyentuh atau breakdown daripada 940, boleh cut loss dulu sih. Tapi jika entry kurang lebih sih di level 970 hingga 985 boleh dipertimbangkan. Kemudian Bu Reni menanyakan PNBS Wika Unilever. Uh, PNBS mencoba untuk recover lagi sih, paling nggak emang 20 dulu Bu, 135. Memang juga volatilitasnya masih cukup lumayan, volume juga tidak konsisten banget. Tapi paling nggak pergerakan harusnya masih mencoba untuk bangkit sih, sejak menyentuh level low di 110. Itu sih coba untuk PNBS-nya. Kemudian kalau Wika, juga pergerakan udah jauh di bawah MA 200. Level-level sekarang masih rentan sih untuk ada penurunan lanjutan. 1150 hingga 1075 bisa diwaspadai sebagai support selanjutnya. Walaupun demikian, level sekarang memang sudah terlihat level yang sudah oversold, sehingga potensi-potensi rebound masih bisa di-expect, walaupun mungkin belum merubah daripada tren jangka panjangnya. Tekanan juga memang masih terjadi nih ya, dengan pergerakan didominasi oleh candlestick merah. Lalu Unilever mencoba untuk bangkit sih. Ini MA20 yang biasanya akan jadi resistance beberapa kali, berusaha ditembus lagi oleh Unilever. Kecuali dia membentuk high yang lebih tinggi, paling nggak di atas 6.200 kali ya, 6.200. Nah itu potensi berbalik arah makin terkonfirmasi. Kalau sekarang sih masih menguji MA20 dan terus menembus ke sana. Paling nggak resistensinya 6.000 hingga 6.090 dulu. Tahun 6.100 ya, 6.000 hingga 6.100 kurang lebih. Demikian Bu Reni, kemudian Bu Fufasen, KLBF maksudnya ya. Udah dibahas tadi KLBF-nya, ASI dan Friend. Astra Internasional potensi membentuk double bottom dan merupakan pattern yang cukup oke atau sinyal yang cukup bullish ya. Sehingga cukup menarik sih Astra Internasional. Walaupun memang ekspektasi ya jangan berharap kenaikannya juga terlalu cepat juga, karena melihat pergerakan sebelum-sebelumnya juga memang cenderung lambat tapi memang perlahan-lahan ya. Hingga level sih paling jauh MA 200 bisa diperhatikan sebagai resistance 5500. Level entry yaitu tergantung
ibu juga boleh pelan-pelan di bawah 5200 ini itu 5100 hingga 51 hingga 5050 mungkin masih boleh. Kalau friend gimana? Foreign kecenderungan masih ada potensi kenaikan. Walaupun demikian memang swing dan volatilitasnya kemungkinan masih besar juga. Kalau baru belum masuk, mungkin tunggu saja koreksi di level 88, 89. Level resistance agak agak sulit sih diprediksi, tapi 94 hingga 98 berpotensi menguji ke sana. Pak Hendra Jonathan, izin bertanya, masuk market sekarang secara signifikan lebih dari 50% masih disarankan? Karena market US sudah sangat overbought, sudah naik selama 1 tahun dari pandemi, dan harusnya butuh healthy correction, minus 5-10% untuk lanjut. Mohon pendapatnya. Cenderung demikian sih, karena market kita sangat lagging. Yang lain sudah naik dan juga sudah membentuk high yang lebih baru atau new high. Kita masih bertengger di sini-sini aja ya, di bawah 6 ribuan bahkan sekarang ya. Memang dari segi itu kemenarikan atau keatraktifan kan ada. Pasti dana-dana juga nanti memilih atau pergi daripada market yang udah premium menjadi kepada market yang lebih diskon. Dan kapan itu terjadi itu juga agak sulit diprediksi. Mungkin juga ketika growth sudah terkonfirmasi atau penanganan virus sudah baik, vaksinasi berjalan lancar hingga herd immunity sudah tercapai, bisa saja. Tapi kan kalau memang kita bicara tentang hal-hal itu, Amerika udah terkonfirmasi duluan ya, vaksinasinya uh, bagus, herd immunity juga di direncanakan tercapai di akhir tahun ini. Kemudian beberapa indikator kan udah kelihatan juga ya, pada inflasi daripada asas tenaga kerja sudah mulai recover. Nah di Indonesia ini yang belum, malah masih berkutat di kenaikan kasus malah akhir-akhir ini. Apalagi di Asia juga demikian ya. Di negara tetangga kita udah ada lockdown. Ini juga menjadi ketakutan sendiri sih. Tapi kalau misalnya main sabar dan juga untuk long term menjadi uh, menjadi entry point yang menarik sih. Mungkin ya itu sih uh, pendapat pribadi saya Pak Hendra. Kenapa ya bisa lagging, tapi ya secara long term harusnya akan jadi apa namanya? Akan jadi uh, entry point yang menarik juga gitu. Pertanyaan selanjutnya Pak Agus, sama-sama Pak Hendra. Pak Agus menanyakan gudang garam dan real. Gudang garam kelihatannya dalam nggak ngeliat juga ya, dan juga sekarang, aduh, cenderung menguji, oh bukan ya, bener sih, menguji level Maret 2020 ya, yang mana menyentuh level low-nya waktu itu kurang lebih 30.625. Potensi masih bisa saja menguji ke sana sih Pak. Dan kalau kita lihat tren downtrend-nya masih sangat panjang. Kita lihat sih ya industri rokok ini belum ada sentimen positif lagi ya. Kecuali gudang garam ada inovasi lain ya, produk rokoknya atau misalnya
ada kalau kemarin sih kan ada mau bikin bandara juga ya. Jadi, mungkin belum tahu juga bagaimana kontribusi ke pendapatannya. Tapi kalau kita lihat secara multiple sih harusnya gudang garam masih lebih mending sih dibanding HMSP. Tapi 8 reboundnya agak sulit juga disentuh, agak disentuh, agak sulit juga diprediksi. PI sekarang sih menarik sih, udah di bawah 10 kali, PBV juga 1 kali aja. Ya tapi gitu, takutnya ya uh, uh, prospek belum terlalu baik sehingga ada value trap juga di sana. Walaupun ya pergerakan yang kecil-kecil rebound sih agak sulit sih karena didominasi juga oleh candlestick merah dan pergerakan beberapa atau akhir-akhir ini juga cenderung di sini-sini aja. Jadi ya waspada aja sih untuk gudang garam terlebih dahulu. Kemudian apa tadi real. Mode pergerakan sih Pak. Ini baru IPO juga ya. Desember 2019. Ya kalau memang terlanjur nyangkut agak sulit juga sih dan bersabar aja dan menunggu ada pergerakan sih. Kalau uh, Bu Rizka menanyakan United Tractor. Oh, ya. Ya kalau kita lihat Unilever sekarang pergerakan di bawah 200 sih. Short term mungkin masih menguji 22.500 dan level next resistance 23.100. Overall orang-orang juga masih maksudnya konsensus juga masih positif sih ke United Tractor. Kalau memang pertama sih memang uji dulu sih EMA 200-nya dulu. Udah lama sih nggak ngeliat target price konsensus United Tractor. Tapi ya paling nggak sih tadi level 23.100, 100 tuh EMA 200-nya, kemudian 23.700 next resistance. Mungkin bisa dipasang. Terakhir catatan kami pada awal Mei sini, United Tractor level target price consensusnya di 27.800. Terus Pak Pak Haikal Antam Excel sell or hold. Ya, itu masing-masing sih. Tapi kalau udah cukup dengan realisasi gainnya ya boleh aja untuk di sell dulu. Tapi upside masih ada sih. Mungkin Antam ya 2.600, 2.700 lagi. Sebelumnya mungkin potensi menutup gap dulu sih di 2.400 ini. Kalau XL kecenderungan sih baru baru mulai sih karena upside masih menuju ya 2.800-an semoga, tapi di along the way mungkin ada ya healthy correction dulu juga. Kalau merasa udah cukup boleh aja untuk realisasikan profit dulu, tidak ada yang salah untuk itu, nanti masuk lagi ketika koreksi. Ya
level buyback mungkin level 2300, 2280. PNLF dan SCMA-nya gimana? PNLF berusaha untuk bangkit sih dan rebound. Resistance 201 hingga 210. Kalau SCMA juga menarik sih. Kayak mirip-mirip juga pergerakan tadi dengan PNLF. Resistance pertama di 1590 udah terlewati. Next resistance 1750 sih. Potensi masih ada menuju ke sana. Pak Darius, Inco kemarin oversold, apakah oversold juga hari ini? Masih oversold sih memang Pak. Ya tapi kadang-kadang maksudnya ya tapi memang pergerakan candlestick merah yang terjadi semenjak 17 Mei ya, itu cukup cukup lumayan penurunannya. Sehingga ya oversold sih udah dijual sih harusnya jadi sinyal beli sih. Meski demikian, memang pergerakan masih pelan-pelan dan tidak kemana-mana cenderungnya. Masih di 4.600-an ini. Tapi perlahan-lahan harusnya sih balik lagi ke MA20 menguji 4880. 4880 tapi mungkin setelah 4880 ya pelan-pelan menuju balik lagi ke 5 ribuan ya. Tapi ya potensi itu juga harusnya didukung oleh penguatan harga komoditas yang kita lihat juga tadi harga nikel memang cukup baik ya. Pak Dameria, Excel barusannya sudah Excelnya, BCA dan Pegas, MDKA juga. Ya BCA sih masih sini-sini aja Pak, kalau ingin nabung ya boleh aja cicil BCA. Level kalau dapat di bawah 31.500 lebih baik sih. Dan cenderung ya untuk long term sih dan tidak di maka untuk trading karena memang ya tipis-tipis saja untuk BCA. Kalau Pegas ada gap sih yang harusnya ditutup kembali ke depan itu 12.10 ya kurang lebih. Pertama MA20-nya 11.75 harus ditembus dulu. Dan harusnya pergerakan cukup oke sih paling enggak ke level 11.75 dulu. Dan jika terus breakout 12.10 breakout resistance berikutnya di 12.75 ya. Jika terus breakout 12.75 itu jadi konfirmasi untuk kembalikan arah sih untuk Pegas. Untuk saat ini ya beberapa level tersebut memang harus ditunggu jika untuk memastikan apakah Pegas akan berbalik arah sih. MDKA gimana? MDKA harga emas juga masih lagi bagus ya. Dan kembali ke level 1.900 setelah sekian lama. Kalau kita lihat resistance ya terlihat sih ini ya, level-level 2.790 atau 2.800 akan jadi level resistance yang diuji kembali. Kalau XL, Bu Sylvia, XL banyak yang nanya nih ya. Kalau memang kalau kelihatannya sih baru mulai ya. Dan setelah harapannya breakout daripada level 2450-an ini atau 2440 ya bermainnya di level 2600 hingga 2800-an. Tapi mungkin ada koreksi dulu along the way juga yang bisa diekspektasi. Sehingga jika dirasa sudah punya gain yang cukup ya boleh aja untuk realisasikan profitnya.
dan nanti boleh buyback kembali jika sudah ada koreksi. Level buyback kurang lebih 2290, 2300. Demikian Bu Sylvia. Pertanyaan Bu Sylvia juga tampaknya jadi pertanyaan terakhir juga untuk kita dan pas juga ya, hampir jam 9.30. eh, Hampir 1 jam kita bersama berdiskusi. Nampaknya kami sudahi dulu sampai di sini. Dan terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak Ibu. Kami ingatkan juga untuk uh, registrasi kembali ya, karena besok juga udah masuk bulan Juni. Nanti akan dikirimkan linknya yang melalui email atau melalui Telegram. Atau langsung juga di menu information di Poems Bapak Ibu juga bisa ya langsung register di sana. Kurang lebih kami mohon maaf dan sampai jumpa lagi. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan di kata-kata, dan sampai jumpa lagi di esok hari di jam yang sama. Kami undur diri dulu, kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan.